Pernah nggak sih kamu merasa, kok kalau ngobrol sama teman itu rasanya seru banget ya, bisa sampai lupa waktu. Tapi begitu sampai di rumah, mau ngobrol sama pasangan sendiri, kok rasanya cepet banget gitu kehabisan topik. Atau sering juga ngalamin beda pendapat sama pasangan yang berujung jadi berantem atau malah diem-dieman. Tenang, kalau kamu pernah atau sedang merasakan itu, kamu nggak sendirian. Seringkali masalah dalam hubungan itu bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi soal jembatan yang kita gunakan untuk terhubung dengan pasangan kita, yaitu komunikasi. Karena menurut data perceraian di Indonesia, alasan nomor satu perpisahan bukan karena orang ketiga, tetapi karena ketidakcocokan yang berakar dari buruknya komunikasi. Halo teman-teman, kenalin aku Dila, mahasiswi psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia dengan NIM 310700723100062. Disclaimer, aku bukan seorang psikolog pernikahan atau ahli di bidang marriage and family. Tapi di sini aku sharing berdasarkan pengalaman aku, dari jurnal-jurnal yang aku baca, dan penerapan dari apa yang aku dapatkan di bangku kuliah, khususnya mata kuliah Psychology of Marriage and Family. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Psychology of Marriage and Family, aku mau ajak kamu buat ngobrolin cara ngobrol. Kita akan bedah strategi komunikasi efektif dalam pernikahan. Harapannya, hubungan yang tadinya terasa hambar bisa balik lagi jadi hangat dan berisi. Yuk kita mulai! Sebelum kita masuk ke gimana caranya, kita harus paham dulu apa penyebabnya. Teman-teman, pernikahan itu unik. Sesuai materi tentang dinamika keluarga, pernikahan itu menyatukan dua individu yang membawa ransel masa lalu masing-masing. Ada istilah psikologi namanya pendekatan psikodinamis. Maksudnya gini, cara kamu ngomong atau cara pasangan kamu ngomong itu mungkin dipengaruhi cara orang tua atau ortu pasangan kamu ngomong dulu. Ada yang dibesarkan di keluarga yang kalau marah itu teriak-teriak. Ada juga yang dibesarkan di keluarga yang kalau marah-marah itu diem-dieman atau silent treatment. Nah, teman-teman, dalam sebuah pernikahan yang namanya perbedaan pendapat, lalu terjadi gesekan komunikasi, itu sebenarnya hal yang wajar banget. Kenapa? Karena kita menyatukan dua kepala dengan latar belakang, nilai, dan harapan yang berbeda. Berdasarkan mata kuliah tentang masalah pernikahan yang aku pelajari, ada pola komunikasi toksik yang sering gak kita sadarin. Coba cek, pernah gak kamu mengalami satu atau dua di antara beberapa hal ini? Pertama, kode-kodean. Kamu berharap pasangan kamu tuh jadi dukun yang bisa baca pikiran kamu. Contohnya, harusnya dia tahu dong aku tuh capek abis bersih-bersih rumah ngurusin anak. Padahal pasangan kamu tuh bukan cenayang yang bisa ngerti pikiran kamu. Kedua, menyerang karakter atau criticism. Ini beda sama komplain ya. Kalau komplain itu soal situasi. Kalau kritik itu nyerang pribadi. Contoh komplain, sayang, anduknya basah nih di kasur. Contoh kritik, kamu tuh emang jorok ya, nggak pernah berubah dari dulu. efeknya apa? Pasangan jadi merasa tidak dihargai. Ketiga, stonewalling atau membatu atau sering juga disebut silent treatment. Pasangan lagi ngomong, kamu malah main HP, buang muka, atau malah pergi gitu aja. Ini tuh bikin kesan sakit banget. Seolah kamu bilang, kamu gak penting buat aku. Kalau pola ini diterusin, kepuasan pernikahan itu bakal terjun bebas. Lalu, bagaimana caranya? Berdasarkan jurnal dari Tendean dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Strategi Adaptif dalam Meredakan Konflik Keluarga. Konflik itu memang gak terhindarkan ya. Tapi ada satu kunci nih yang menarik yang mereka bahas, yaitu strategi adaptif. Apa itu? Sederhananya, strategi adaptif adalah kemampuan kita untuk bersikap fleksibel dan responsif saat menghadapi situasi sulit. Jadi, daripada kita kaku dengan ego masing-masing, kita belajar untuk menyesuaikan diri demi menjaga keharmonisan.
Menurut penelitian ini, strategi adaptif seperti komunikasi yang efektif dan pengelolaan emosi yang sehat punya peran yang sangat krusial untuk meredakan ketegangan. Jadi kalau ada gesekan, itu bukan tanda hubungan kita gagal, tapi tanda bahwa kita perlu menyesuaikan strategi kita. Masih dari jurnal Tendean dan kawan-kawan tahun 2023, disebutkan bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah. Terus, gimana ya cara kita benerin komunikasinya? Yuk kita bahas satu persatu. Strategi pertama, ini teknik yang paling basic, tapi paling sering dilanggar atau dilupakan. Namanya I statement versus you statement. Coba deh perhatikan, kalau kamu tuh lagi berantem, debat, biasanya kalimat apa yang keluar? Pasti depannya, kamu. Kamu tuh males banget, kamu tuh gak pernah dengerin aku, kamu tuh egois. Dalam psikologi, ini disebut attacking atau menyerang. Saat otak manusia mendengar kata kamu salah, bagian otak bernama amigdala akan membajak logika kita. Pasangan otomatis akan masuk ke mode fight or flight, lawan atau kabur. Makanya dia bakal nyerang balik atau justru malah pergi. Kita coba simulasiin ya. Misalnya suami pulang kerja, terus mandi, terus taruh handuk basah di atas kasur. Ini cara yang salah nih, use statementnya kayak gini. Kamu tuh jorok banget sih, berapa kali dibilangin jangan taruh handuk di atas kasur. Kamu tuh gak ngehargain aku ya, aku tuh capek beres-beres. Hasilnya, suami bakal bilang, ya elah cuma handuk doang bikin ribut. Aku juga capek pulang kerja, gak cuma kamu doang yang capek. Nah, sekarang gimana cara yang benar atau I statement? Sayang, aku tuh ngerasa capek banget dan sedih kalau lihat handuk basah di atas kasur yang udah aku rapiin dari tadi. Boleh nggak tolong taruh di gantungan biar kasurnya tuh nggak basah, nggak bau. Rasanya beda banget kan? Pasangan jadi paham impact perbuatannya ke perasaan kita tanpa merasa dituduh sebagai orang jahat. Strategi kedua, listening. Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Tapi dalam pernikahan seringnya tuh kita mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Pas pasangan tuh lagi curhat atau marah, di otak kita udah nyusun skrip nih. Ah, dia salah. Enggak, aku harus bantah nih. Oke, aku harus kasih solusi nih. Stop dulu. Dalam materi teknik konseling pernikahan, ada yang namanya active listening. Kunci dari active listening adalah validasi. Validasi itu artinya mengakui bahwa perasaan pasangan itu nyata dan masuk akal. Meskipun kadang kita nggak setuju sama pendapatnya. Contoh lagi nih ya, suami curhat nih soal kerjaan. Respon yang salah dulu seperti apa? Kita buru-buru kasih solusi. Makanya kamu tuh harus tegas sama bos kamu, jangan lembek. Itu bukan validasi, itu kamu menggurui. Respon yang benar atau validasi, caranya tatap matanya. Singkirin HP kamu, terus kamu bilang, sayang, kedengerannya hari ini berat banget ya buat kamu. Aku ngerti sih kenapa kamu kesel sama bos kamu. Sini-sini cerita lagi, aku mau dengerin. Itu magic banget. Saat emosi divalidasi, level stres pasangan itu langsung turun dan dia merasa punya sekutu gitu. Ingat ya, connection before correction. Koneksi dulu, baru koreksi. Strategi ketiga, dan ini penting banget buat yang kalau marah suka meledak-meledak. Namanya teknik time out. Kalau tensi udah tinggi, dada kita sesek, terus suaranya tambah tinggi gitu ya. Stop dulu, jangan diterusin. Otak kita kalau lagi emosi tuh kayak konslet gitu. Apapun yang keluar dari mulut itu pasti nyakitin. Bilang sama pasangan kita, sayang, aku lagi emosi banget. Aku butuh waktu 20 menit lah buat nenangin diri. Nanti kita bahas lagi ya, oke? Ingat, janjikan untuk kembali membahas. Jangan ditinggal tidur atau malah pergi gitu aja. Itu malah balik lagi ke stonewalling tadi atau lari dari masalah. Ambil air putih, minum, tarik nafas. Atau mau jalan-jalan keluar rumah untuk cari udara segar, boleh juga. Atau ya sekedar refreshing aja, baru ngobrol lagi pas logika kita udah jalan.
Terakhir, strategi untuk merawat cinta sehari-hari. Ada riset terkenal dari John Gottman, tokoh psikologi pernikahan. Dia punya rumus rasio 5:1. Artinya apa? Untuk menjaga pernikahan tetap langgeng, setiap satu interaksi negatif seperti kritik, marah, cemberut harus diimbangi dengan minimal 5 interaksi positif. Positif itu nggak harus beli kado mahal, makan atau dinner di restoran mahal juga. Bisa sesederhana memberi senyuman pas bangun tidur, bikinin kopi atau teh, bilang nih ke pasangan, makasih ya sayang kamu udah kerja keras banget hari ini. Atau sesederhana kita elus-elus tuh punggung pasangan kita. Jadi jangan pelit-pelit ya teman-teman, tabung kebaikan sebanyak-banyaknya. Biar nanti kalau ada konflik, tabungan cinta kalian tuh nggak langsung minus gitu. Oke, kita rangkum ya teman-teman. Komunikasi yang efektif di pernikahan itu bukan bakat, bukan bawaan lahir, tapi itu adalah skill yang memang perlu dilatih setiap hari. Nggak apa-apa kalau awalnya tuh terasa kaku, nggak sempurna. Yang penting kita mau terus belajar dan beradaptasi bersama pasangan kita. Caranya ya dengan cara-cara yang sudah kita bahas tadi. Pertama, ganti kamu, you statement, jadi aku, I statement. 2. Mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab. 3. Ambil jeda atau time out kalau emosi lagi memuncak. 4. Perbanyak apresiasi. 5:1. Rumah tangga itu bukan tempat untuk menang-menangan. You are on the same team. Musuhnya itu masalahnya, bukan pasangan kamu. Semoga tips dari mata kuliah Psychology of Marriage and Family ini bermanfaat buat kamu. Baik yang lagi persiapan nikah atau yang lagi berjuang merawat pernikahannya. Yuk coba praktekin satu aja tips tadi ke pasangan kamu dan rasakan bedanya. Saya Dila, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya tips komunikasi andalan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.